Jadi di pertemuan minggu pertama kita akan belajar tentang teori-teori virtual reality. Ya. Jadi ini sejarahnya gitu. Bisa dibaca bahwa secara singkat virtual reality adalah sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer, sehingga pengguna merasa berada di dalam lingkungan tersebut gitu. Jadi dunianya itu ada di komputer, tetapi kita bisa merasakan di dunia nyata kayak gitu. Itu secara singkat itu seperti itu maksud dari virtual reality. Nah, di dalam bahasa Indonesia, virtual reality itu dikenal dengan istilah realitas maya. Nah, teknologi virtual reality yang lebih awal adalah peta bioskop Aspen yang diciptakan oleh MIT pada tahun 1977. Programnya adalah suatu simulasi kasar tentang kota Aspen di Colorado, di mana para pemakai bisa mengembara dalam salah satu dari 3 gaya, yaitu musim panas, musim dingin, dan juga poligon. Nah, dua hal pertama tersebut telah didasarkan pada foto, karena para ahli benar-benar memotret tiap-tiap pergerakan yang mungkin melalui pandangan jalan-jalan kota besar tersebut gitu. Jadi seakan-akan orang-orang itu bisa atau merasakan sensasi berada di kota Aspen, Colorado. Itu tahun 1977 ya. Gitu. Itu sejarah pertamanya. Nah, di akhir tahun 1980-an, istilah virtual reality telah dipopulerkan oleh Jaron Lanier, salah satu pelopor modern dari bidang tersebut. Lanier yang telah mendirikan perusahaan VPL Research pada tahun 1985 telah mengembangkan dan membangun sistem kacamata hitam dan sarung tangan yang dikenal pada masa itu. Gitu. Jadi secara umum VR itu sudah dikembangkan cukup lama ya, tepatnya mulai dari tahun 1800-an gitu. Oke, terus sebenarnya virtual reality untuk kita itu apa sih kayak gitu. Nah, jadi di awal tadi sudah dijelaskan bahwasannya VR itu membuat user itu merasa ada melihatnya sebenarnya di dunia maya, hanya ada di device-nya dia, tetapi dia bisa merasakan di dunia nyata gitu. Nah, secara umum VR itu dibuat atau disimulasikan oleh 3D environment gitu. Jadi orang-orang itu merasakan suatu experience gitu yang benar-benar seakan-akan terjadi di dunia nyata gitu. Nah, 3D environment ini tadi mendukung experience orang-orang tersebut gitu. Nah, lalu bagaimana ketika kita ingin menikmati virtual reality? Nah, untuk saat ini kita bisa menggunakan HMD atau Head Mount Display Goggles gitu, untuk bisa melihat stereoskopik daripada 3D scene gitu. Nah, kalian bisa melihat perpindahan lingkungan dari kepala kalian, dan juga kalian bisa berjalan selama masih berada di area sensor itu gitu. Dia bisa mendeteksi gerakan tangan kita, dia juga bisa mendeteksi gerakan-gerakan kita seperti itu. Dan tentunya kita akan merasakan pengalaman imersif yang sangat sempurna dengan HMD ini gitu. Nah,
gambar itu terlihat menggunakan Oculus Rift Development Kit tuh di tahun 2015 gitu. Terus tentu saja VR ini sangat sangat disambut dengan antusias oleh komunitas gaming gitu. Karena ya VR itu relate dengan mereka, teknologi VR itu relate, ditunggu-tunggu dengan mereka gitu. Nah, tidak hanya di bidang game saja, tetapi VR can enhance all common online experience gitu, seperti social networking, shopping, marketing, entertainment, dan juga business development gitu. Nah, di rencana kedepannya dalam waktu dekat VR headset mungkin saja bisa digunakan untuk sebagai bisa dimanfaatkan untuk perkembangan website, 3D website. Itu luar biasa sekali. Nah, ini adalah tipe head mount display. Jadi dia dibagi menjadi dua, yaitu desktop VR dan juga mobile VR gitu. Dengan desktop VR tentu saja segala sesuatu full dijalankan di desktop gitu. Nah, kita bisa menggunakan komputer kita, Windows, PC, Mac, Linux, or game console. Terus meskipun kalau di Windows konsol VR itu tidak lebih populer daripada PS4 itu. Nah, kalau dipakai mobile VR, nah dia itu originate with Google Cardboard. Nah, kita bisa menggunakan mobile VR ini dalam menjalankan fungsi-fungsi atau ketika kita ingin merasakan pengalaman virtual reality ini. Jadi kita pakai Google Cardboard gitu. Nah, sekarang kalau perbedaan perangkat VR dan IR apa? Nah, kalau dalam virtual reality, perangkat utama yang kita perlukan adalah headset VR. Harus ada headsetnya gitu. Headset VR ini dapat kita kombinasikan dengan konsol untuk dapat berinteraksi dalam sajian virtual dari perangkat headset. Nah, biasanya headset VR ini perlu dikoneksikan dengan laptop atau PC dengan minimum spesifikasi tertentu agar user dapat merasakan pengalaman yang diinginkan. Namun, Samsung Gear VR adalah salah satu contoh untuk menikmati virtual reality dengan ponsel kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin menikmati VR dengan ponsel, kita pakainya itu Samsung Gear VR gitu. Yang paling utama kita pakai headset. Sedangkan kalau perangkat IR, nah tidak memerlukan seperangkat alat khusus untuk menikmatinya. Nah, sebagai contoh kita hanya perlu smartphone atau tablet yang memiliki aplikasi IR di dalamnya, sehingga kita dapat menikmati sensasi dunia virtual yang muncul di dalam dunia nyata gitu. Lebih serunya lagi, konten augmented reality jauh lebih mengedepankan efektivitas dibanding hiburan dalam penerapannya di kehidupan masyarakat gitu. Jadi yang paling relate dengan kita dalam kehidupan sehari-hari kalau kita ingin menikmati teknologi IR adalah dengan filternya Instagram itu ya gitu. Terus kalau secara prinsip nih perbedaannya apa? Tujuan dari IR dan VR secara umum memang sama, namun secara teori virtual reality menghadirkan user dalam dunia virtual yang membuat Anda sebagai user seolah-olah berada di tempat lain gitu. Sedangkan augmented reality secara teori adalah menghadirkan efek virtual dalam dunia sesungguhnya. Jadi meskipun posisinya kita di kamar, kalau kita pakai VR ya, kita bisa loh merasa seolah-olah kita tenggelam di dalam lautan. Nah, dengan teknologi VR ini. Tetapi kalau IR enggak gitu. Kita menghadirkan
dunia maya itu ke dunia nyata. Jadi meja kita aslinya kosong, tapi kalau dilihat di device kita, bisa-bisa di meja kita terlihat kopi kalau terlihat dari device itu ya. Oke, terus secara garis besar lagi, nah ini di sini dijelaskan bahwa kalau menggunakan teknologi virtual reality itu user itu full immersive gitu. Maksudnya full immersive itu pengalamannya udah nggak benar-benar tidak menyentuh dunia nyata seperti itu. Tapi kalau misalnya IR, nah itu mengkombinasikan antara dunia maya dan juga dunia nyata gitu. Lalu bagaimana cara VR bekerja? VR bekerja dengan memanipulasi otak manusia sehingga seolah-olah merasakan berbagai hal yang virtual seperti hal yang nyata gitu. Bisa dibilang virtual reality itu merupakan proses penghapusan dunia nyata di sekeliling manusia, kemudian membuat si pengguna merasa tergiring masuk ke dunia virtual yang sama sekali tak bersentuhan dengan dunia nyata. Nah, untuk melakukan hal ini tentu dibutuhkan berbagai perangkat tambahan. Paling minimalnya jika kita ingin merasakan masuk ke dunia virtual reality, maka dibutuhkan sebuah headset VR gitu. Nah, yang sering banyak ditemukan sekarang adalah Oculus Rift atau Samsung Gear VR gitu. Nah, pada slide itu adalah susunan komponen pada perangkat VR. Nah, kalian bisa perhatikan ya. Nah, elemen dalam VR itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah virtual world, yang kedua adalah immersion. Kalau virtual world, sebuah konten yang menciptakan dunia virtual dalam bentuk screenplay ataupun script. Nah, jadi ada virtual world-nya gitu. Jadi misalnya kita ingin menciptakan hutan virtual itu bisa. Nah, kalau immersion itu adalah sebuah sensasi yang membawa pengguna teknologi virtual reality merasakan ada di sebuah lingkungan nyata yang padahal itu fiktif ya. Jadi mental immersion-nya membuat mental pengguna merasa berada di dalam lingkungan nyata. Mungkin ketika kita ingin membuat suasana hutan, berarti jangan lupa ditambahkan gemerci air kayak gitu. Lalu kita tambahkan suara burung. Kalau physical immersion itu membuat fisik penggunanya merasakan suasana di sekitar lingkungan yang diciptakan oleh virtual reality tersebut. Nah, berarti harus ada kontak fisiknya gitu. Entah tiba-tiba ada sensasi digigit nyamuk, padahal itu dicubit temannya mungkin. Nah, bisa aja. Lalu mentally immersed itu adalah memberikan sensasi kepada penggunanya untuk larut dalam lingkungan yang dihasilkan oleh virtual reality. Ada juga sensory feedback, itu berfungsi untuk menyampaikan informasi dari virtual world ke indera penggunanya. Jadi kita menggunakan ada bau-bauan gitu. Lalu interactivity yang bertugas untuk merespon aksi dari pengguna sehingga pengguna dapat berinteraksi langsung dalam medan fiktif atau virtual world gitu. Nah, sekarang ada loh ternyata efek negatif daripada VR, yaitu namanya cyber sickness. Cyber sickness adalah gangguan yang sering dialami pengguna virtual reality, di mana penderita akan merasa ketegangan mata dan bahkan dirasa pusing kepalanya gitu. Nah, terkadang penderita ini secara psikologis masih terbawa suasana yang semu dari virtual world itu. Padahal sebenarnya pengguna sudah kembali ke dunia nyata. Nah, jadi memang segala sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik. Itu sih dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan boleh ketik aja di komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.